Di video kali ini gue bakal siksa baterai iPhone SE 2022 dari 100% sampai 0% alias mate. Sekarang gue adu sama iPhone 13 mini dengan melakukan serangkaian tes yang biasa kita lakuin sehari-hari. Apakah ada kemungkinan baterai iPhone SE bisa lebih awet dari 13 mini? Pertama, gue pastiin semua settingan untuk kedua HP ini sama ya, mulai dari Wi-Fi, brightness, volume, dan displaynya. Baterainya ada di 100%, dan karena kedua HP ini sama-sama baru, tentunya baterai health-nya juga masih 100%. Untuk tes pertama, yaitu streaming YouTube, gue jalanin selama sejam dengan resolusi 1080p. Dari sini terlihat ya perbedaan kualitas layar kedua HP ini, yang mana iPhone SE dengan IPS-nya dan 13 mini OLED. Jelas pengalaman nontonnya lebih enak di 13 mini buat gue pribadi. Setelah sekitar sejam, gue cek baterainya dan ternyata iPhone SE masih sisa 93%, sedangkan 13 mini 92%. Wah, beneran lebih baik iPhone SE nih. Sayangnya nggak juga, karena lucunya gue sempet diemin HP ini selama 3-4 menit dan pas gue lihat lagi langsung drop ke 90%. Tampaknya masih nyangkut tadi guys. Jadi bisa disimpulin sejam streaming YouTube itu untuk iPhone SE berkurang 10% dan 13 mini 8%. Tes selanjutnya yaitu gaming. Genshin Impact dengan settingan mentok highest 60 fps selama 30 menit. Jadi gue tesnya ganti-gantian ya. Pertama iPhone SE dan baterai berkurang 19% dari 90 ke 71. Sedangkan iPhone 13 mini berkurang 19% juga loh. Sekarang ada di 73%. Untuk suhunya pun cukup mirip, ada di sekitar 42 derajat. Sebelum gue ke tes selanjutnya yaitu diemin selama sejam, gue cek lagi untuk kedua baterainya dan ternyata iPhone SE terjadi penurunan lagi 2%. Sekarang di posisi 69 di iPhone SE dan 73% 13 mini. Dari dua kejadian ini, gue berasumsi setelah kelar melakukan aktivitas berat di iPhone SE ini masih terjadi penurunan persentase walaupun kita diemin aja. Oke, dari posisi 69 tadi, maksudnya posisi baterai 69% di iPhone SE dan 73% di 13 mini. Setelah 1 jam gua diemin, baterainya sekarang 68% berbanding 73% di 13 mini. Artinya iPhone SE berkurang 1%, sedangkan 13 mini belum berkurang sama sekali. Oh ya, sebagai informasi buat yang belum tahu kalau kapasitas baterai dari iPhone SE 2022 ini terjadi peningkatan menjadi 2018 mAh. Dimana untuk versi sebelumnya adalah 1821 di iPhone SE 2020. Sedangkan iPhone 13 mini sekitar 20% lebih besar dari iPhone SE 2022, yaitu 2406 mAh. Dari sisi chipset, kedua HP ini sama-sama berotak A15 Bionic chip. Pertama, gue lakuin tes Antutu yang setelah 10 menit dapat skor 732.000 untuk iPhone SE dan 785.000 13 mini. Sekitar 50.000 lebih tinggi. Untuk suhunya agak mirip ya, 38,2 di iPhone SE dan 39,6 di 13 mini. Gue sendiri berasa panas sedikit aja sih pas pegang langsung. Baterai berkurang 8% di iPhone SE dan 7% di 13 mini. Setelah gue diemin beberapa menit, lanjut ke Geekbench. Dapat skor yang mirip-mirip. Ini dia hasilnya. Dari sisi baterai sama-sama berkurang 2%. Terakhir, benchmark ultimate kita yaitu 3D Mark Stress Test. Yang lucunya, dan gue baru tahu ini, kalau kita tes wildlife yang biasa, keluar peringatan kalau kasih tahu kedua HP ini terlalu powerful. Disarankan jalanin yang wildlife ekstrim. Wah, pemilik A15 Bionic patut berbangga nih. Setelah 20 menitan jalan, best loop skornya itu lebih baik 200-an poin di iPhone 13 mini dengan 2544. Tapi stabilisasinya lebih baik sekitar 4% oleh iPhone SE dengan 66,3%. Untuk baterai, iPhone SE berkurang 16%, sedangkan 13 mini lebih hemat 2%, berkurang 14%. Untuk suhu sama-sama tinggi ya, 43,7 derajat di iPhone SE dan 42,8 derajat di 13 mini. Posisi baterai sekarang iPhone SE di 42%, sedangkan iPhone 13 mini 50%. Tes recording tentu gue nggak bakal lupain. Jadi gue rekam 4K 30 fps selama 30 menit. Dan hasilnya iPhone SE berkurang 18%, sedangkan 13 mini 17%. Untuk suhu mirip-mirip, sama-sama agak panas di 42,9 derajat iPhone SE dan 32 di 13 mini. Oh iya, buat teman-teman yang tanya, Bang, kenapa nggak sekalian bandingin sama iPhone SE 2020 aja? Kan punya tuh. wah, sayangnya gue nggak bisa lakuin itu ya, karena iPhone SE 2020 gue itu hampir 2 tahun dengan baterai health-nya itu 90%. Yang mana nggak valid sih kalau kita bandingin sama HP baru dengan baterai health-nya 100%.
Nah, streaming video udah, ngegame udah, recording video juga udah. Aktivitas lain yang biasa kita lakuin adalah pakai map sama sosial media. Yuk kita lakuin tes itu sekarang. Jadi di tes ini gue pakai Google Maps dan arahin ke satu tempat aja, terus tinggal start. Gue yakin sih, walaupun kita diem aja, tapi GPS-nya tetap aktif buat mendeteksi posisi kita. Jadi paling nggak tes ini mendekati real. Dan setelah 30 menit, kedua HP ini sama-sama berkurang 6%. Lanjut ke tes sosial media, dalam hal ini gue pakai Instagram. Dan dalam pengetesan ini gue coba nonton story-story secara berbarengan, habis itu nonton Reels juga untuk kedua HP ini. Dan hasilnya selama 30 menit, iPhone SE berkurang 12%, dan 13 mini berkurang 11%. Untuk baterainya sekarang terpaut 10% ya, yaitu sisa 6% di iPhone SE dan 16% di iPhone 13 mini. Phew, akhirnya udah mau kelar juga guys. Lanjut kita ke tes penghabisan. Sempet bingung mau tes apa lagi, akhirnya gue coba lagi tes recording 4K, tapi kali ini 60 fps, biar makin cepat habis. Alhasil dalam 10 menit, iPhone SE udah mati HP-nya, dan 13 mini sisa 8%. Dan tamatlah sudah perjuangan kita, dan terbukti ya kalau daya tahan baterai di 13 mini lebih baik dibanding iPhone SE 2022. Dan sisa 8% ini sebenarnya masih cukup buat kita misalnya nonton YouTube sejam, 15 menit recording 4K 30 fps, atau 40 menit pakai Google Maps. Oke, gue tampilin tabel ringkasan tes kita dari awal tadi sampai akhir. Semoga bermanfaat dan tenang, gue masih ada satu konten lagi sehari bersama iPhone SE 2022 untuk penggunaan real life atau pemakaian normal keseharian gue. So, ditunggu aja ya dan subscribe buat yang belum. Terakhir nih, supaya usaha yang gue lakuin ini gak sia-sia, karena jujur sangat menguras waktu banget guys. Boleh tolong gue buat like video ini ya. Kalau udah, thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.